warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di sini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Dalam kajian yang akan kita lakukan adalah mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi atau teks deskriptif untuk bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk pertemuan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan dengan kehadiran saya akan bisa memberikan sebuah wawasan kebahasaan Indonesia untuk kalian semuanya, tentunya khusus buat anakku di kelas 7 semester 1 tahun pelajaran yang sekarang ini ya. Tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Sebelum kita akan mengidentifikasi ya, maka kita harus tahu tentang pengertian atau makna dari teks deskripsi. Mungkin kalian ada yang sudah mengetahuinya, tapi mungkin juga ada yang masih bingung, atau bahkan mungkin ada yang merasa sudah tahu tetapi ingin menyampaikan takut salah atau bagaimana ya. Yang jelas apapun pendapat kalian silahkan disampaikan saja. Pastinya nanti kalaupun itu benar ataupun salah, nanti kita akan melakukan sebuah pembenaran secara bersama-sama. Hai ya, pengertian dari teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu objek secara langsung kepada pembaca. Jadi karangan yang menggambarkan sebuah objek, suatu objek secara langsung kepada pembacanya. Ini adalah sebuah makna dari apa? Betul sekali ya. Teks deskripsi. Nah, paham ya? Tahu kalian mungkin, oh iya saya lupa. Wah, betul, saya ingat-ingat memang begitu artinya. Lalu bagaimana, seperti apa sih kalimat atau teks deskripsi itu? Ya. Kalimat teks deskripsi ya, itu seperti hal yang disampaikan tadi. Namun sebelum kita akan memberikan sebuah contoh bentuk teks deskripsi, maka kita akan terlebih dahulu untuk mencari atau menentukan ciri-cirinya. Harus tahu ciri-cirinya dulu. Lalu apakah ciri-ciri dari teks deskripsi itu? Yang pertama adalah melukiskan atau menggambarkan kondisi objek secara terperinci. Paham ya? Jadi melukiskan atau menggambarkan kondisi objek secara terperinci. Jadi di sini meliputi sebuah gambaran umum atau yang dinamakan identifikasi sebuah objek. Yang kedua adalah memberikan gambaran kondisi objek secara terinci. Sebuah objek pasti memungkinkan ada tercapainya sebuah bagian-bagian. Hanya di sini dalam menuliskan sebuah teks deskripsi ini pentingnya kita menentukan bagian-bagian dari sebuah objek yang kita amati. Betul enggak? Iya. Contoh sepeda. Nah, sepeda apa sih sebetulnya? Ya, sebuah benda yang memiliki roda 2 ya, yang dapat digunakan sebagai alat transportasi sederhana.
misalnya itu kan ya. Nah, tentunya apakah hanya itu saja, tapi paling tidak kita bisa menyebutkan bagian-bagian rodanya, ada setirnya, ada pengayuhnya, ada rantainya, ya kan? Nah, inilah bagian-bagian dari sebuah objek yang dicermati. Itu ya. Paham ya? Nah, itu contoh. Kemudian ciri yang kedua adalah memberikan kesan berdasarkan efek pembaca yang berhubungan dengan panca indera, sehingga pembaca seolah-olah melihat peristiwa yang dialami oleh penulis, yang dicermati oleh penulis, yang diobservasi oleh penulis. Ya tadi kita bisa membayangkan, wah kalau begitu bentuk sepeda seperti itu ya, beroda dua, memiliki setir, ya kalau orang mengatakan setang, kan? Kemudian memiliki juga pengayuh, ada rantainya. Nah, kita sudah bisa menggambarkan, wah itu namanya sepeda, ya kan? Itu pada bagian yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu apa coba? Ada yang tahu misalnya mungkin? Ya. Ayo. Ayo coba. Yang tahu mungkin? Iya, betul sekali, ya. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati oleh penulis. Kamu tahu tentang misalnya apa ya, baju apa? Baju itu merupakan sebuah pakaian yang terbuat dari sebuah kain yang dijahit. Apa bagian-bagian dari baju? Misalnya yang pertama ada kerahnya, ada kancing bajunya, ya. Kemudian mungkin ada sakunya, ya. Ada lengannya juga. Ini merupakan bagian-bagian seolah-olah itu, kemudian membaca itu terimajinasi untuk membayangkan sesuatu. Oh, bentuk baju seperti itu. Ada lengannya, ada kancingnya, ada sakunya, ada kerahnya misalnya, kan ya. Betul kan ya? Oke, betul sekali. Itu ciri yang ketiga, ya kan? Ini ciri yang ketiga. Yang keempat jelasnya adalah menjelaskan ciri-ciri objek, ya bukan subjek, ciri-ciri objek secara terperinci. Ya tadi ya di atas sudah saya sebutkan. Apa warnanya misalnya, bentuknya seperti apa, berapa ukurannya boleh, tinggi boleh, ya, tempatnya di mana. Nah, itu memang sangat diperlukan, ya. Ini jadi ciri-ciri itu harus disebutkan, harus ada secara terperinci berdasarkan pada
objek yang sedang diamati. Nah, paham? Ada yang mungkin ditanyakan tentang kegiatan penulisan teks deskripsi? Ya. Nah, sekarang lakukanlah pembuatan sebuah teks deskripsi berdasarkan pada benda atau lingkungan yang ada di dekat kalian semuanya. Misalnya ayam, pohon kelapa, atau rumah misalnya, ya. Silahkan kalian buat. Lalu tentukan bagian-bagiannya. Ciri-cirinya seperti apa? Ya, contoh misalnya, tadi saya sudah contohkan, misalnya kita mencontohkan secara mudah, ya. MTS Al-Hidayah Purwasaba adalah sekolah menengah pertama tingkat madrasah. MTS Al-Hidayah Purwasaba terletak di atau berada di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Gedung MTS Al-Hidayah Purwasaba dibangun atas 2 lantai dan memiliki 16 ruangan. Di antaranya 1 ruang guru, 1 ruang UKS, 3 ruang laboratorium, 1 ruang aula. Perhatikan ya. Dari 16 ruangan yang tersedia, ya, saya berada di ruangan di kelas 7A. Sedangkan kelas 7A itu berada di ujung selatan ruangannya berukuran standar, sangat leluasa untuk melaksanakan pembelajaran. Ruangan saya atau ruang kelas 7A selalu bersih dan rapi, karena dalam kelas 7A itu dibentuk susunan piket harian untuk membersihkan ruangan yang telah terpakai. Tidak hanya kebersihan yang dijaga, penampilan ruang kelas 7A juga dihiasi dengan berbagai macam gambar, seperti gambar presiden dan wakil presiden beserta gambar lambang negara, serta ditempelkan pula beberapa gambar pahlawan-pahlawan nasional. Sehingga ada perbedaan tersendiri dengan kelas-kelas yang lain, membuat kami semua betah untuk berada di kelas 7A dalam setiap kali pembelajaran di sekolah.
Karena keindahan dan kerapiannya, kelas 7A mendapatkan prestasi kelas terbersih di sekolahnya. Paham ya? Demikian gambaran dari MTS Al-Hidayah Purwasaba dan jumlah ruang yang ada serta kebersihan ruangan dari kelas 7A. Titik. Nah, ini sebagai contoh. Ya, ini sebuah contoh. Pembahasan berikutnya itu adalah tentang struktur teks deskripsi. Ya, struktur teks deskripsi. Lalu apakah yang dimaksud tentang struktur? Struktur itu adalah tata urutan. Ya, paham ya? Mungkin sudah ada banyak yang tahu ya tentang struktur itu. Struktur adalah tata urutan dalam penulisan teks deskripsi. Apa sih tata urutannya? Yang pertama adalah bagian kajian umum, atau yang kita tentukan tersebut dengan kata identifikasi. Dalam sebuah identifikasi kita akan menentukan sebuah gambaran umum pada sebuah objek yang akan kita tulis. Paham? Contoh. Ali adalah siswa MTS Al-Hidayah Purwasaba. Ia berasal dari desa Kedileng. Titik. Ini kata-kata siswa MTS yang berasal dari desa Kedileng diidentifikasi. Lalu yang kedua adalah tentang bagian, deskripsi bagian. Dan sekarang ia adalah kelas 7A MTS Al-Hidayah Purwasaba. Karena takut terlambat ke sekolah, maka Ali selalu berangkat lebih awal dari teman yang lain. Kenapa? Karena jaraknya lebih dari 3 kilometer. Paham? Dari desa Kedileng ke Purwasaba, dia selalu naik sepeda. Sepeda Ali berwarna hitam. Bagian yang ketiga adalah penutup. Tahu kan penutup? Ada sebuah kalimat yang digunakan untuk mengakhiri sebuah pembicaraan, sebuah pembahasan. Contohnya,
begitulah semangat Ali untuk bersekolah di MTS Al Hidayah Purwasaba. Selain hidup hemat, mengapa dia naik sepeda? Ali berpendapat bahwasanya dengan bersepeda hidup atau badan akan selalu sehat. Titik. Nah, itulah diantara dari struktur teks deskriptif. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan secara keseluruhan, dan saya berharap kalian akan mampu membuat teks deskriptif yang sebagaimana yang kita contohkan tadi di atas. Nah, ya, karena kita sudah melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir ini, maka satu hal yang terpenting pesan saya adalah jaga kesehatan. Yang kedua, semangatlah untuk belajar. Tanyakan bila belum tahu, tanyakan bila masih ragu, dan tanyakan pula bila belum sama sekali bisa mengerjakan atau memahami makna dari segala apa yang dipelajarinya. Tugasnya adalah kalian membuat karangan teks deskripsi atau teks deskriptif berdasarkan pada struktur teks, struktur teksnya, ya, tentang sebuah benda atau objek yang kalian dapati. Ingat, tugas kalian nanti akan ditulis dalam sebuah buku dan kalian setorkan ke admin kelas kalian. Pak Guru akan datang untuk mengambilnya. Ya, tidak usah pakai WA ke grup, tapi tolong untuk dikumpulkan ke admin kelas. Siapa namanya nanti akan saya ambil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.